Definisi, gejala, dan cara pencegahan COVID-19. Apa itu virus corona? Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit baru yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan pernapasan dan radang paru. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Gejala klinis yang muncul beragam, seperti gejala flu biasa, demam, batuk, pilek, atau nyeri tenggorokan, nyeri otot, atau nyeri kepala, sampai kepada gejala yang komplikasi, berat, seperti pneumonia atau sepsis. Nah, bagaimana cara penularan COVID-19? COVID-19 ditularkan melalui droplet atau percikan saat batuk, bersin, atau berbicara. Lalu ditularkan juga dengan cara kontak fisik dengan orang yang terinfeksi. Caranya adalah dengan menyentuh atau berjabat tangan. Selanjutnya ditularkan juga melalui menyentuh mulut, hidung, dan mata dengan tangan yang telah terpapar oleh virus tersebut. Kapan kita harus waspada? Mari kita kenali gejala COVID-19. Pertama, gejala ringan dan sedang. Gejala ringan dan sedang bisa ditandai dengan adanya demam, dengan suhu sama dengan atau lebih besar daripada 38 derajat Celcius. Atau ada riwayat demam, pada kasus tertentu tidak ada gejala demam. Orangnya biasa-biasa saja, suhu tubuhnya normal. Selanjutnya adalah batuk, pilek, atau nyeri tenggorokan. Sedangkan gejala berat adalah gejala ringan yang seperti tadi telah disebutkan, orang yang memiliki demam dengan suhu lebih dari 38 derajat, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, ditambah dengan keluhan sesak nafas. Frekuensi nafasnya adalah lebih tinggi, 24 kali per menit. Dan pneumonia berdasarkan gambaran radiologis. Selanjutnya ditambah juga dengan gagal ginjal. Gejala tersebut disertai riwayat sebagai berikut. Setidaknya minimal ada 5. 1. Pasien tersebut atau orang tersebut telah melakukan perjalanan ke negara atau daerah yang terkonfirmasi adanya transmisi lokal COVID-19 pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala. Kedua, kontak dengan orang yang memiliki riwayat perjalanan pada 14 hari terakhir ke negara-negara atau daerah yang terkonfirmasi adanya transmisi lokal COVID-19. Ketiga, kontak erat dengan orang-orang berasal dari negara atau daerah yang terkonfirmasi adanya transmisi lokal COVID-19. Keempat, bekerja atau mengunjungi fasilitas kesehatan yang berhubungan dengan pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Kelima, riwayat kontak erat minimal 15 menit dengan jarak kurang dari 2 meter dengan pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19. Nah, bagaimana cara pencegahannya agar kita minimal tidak tertular? 1. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Cuci tangan memakai sabun dengan air mengalir minimal 20 detik. Lamanya harus 20 detik, minimal. Jangan menyentuh hidung, mulut, dan mata sebelum mencuci tangan. Karena bisa jadi ada droplet di tangan kita yang transmisinya apabila kita menyentuh hidung, mulut, atau mata, maka kita akan tertular, tubuh kita akan tertular. Nah, berikut merupakan 6 langkah cuci tangan menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, World Health Organization. 1. Ratakan dengan kedua telapak tangan. 2. Gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan dan sebaliknya. 3. Gosok telapak tangan dan sela-sela jari. 4. Punggung jari tangan kanan digosokkan pada telapak tangan kiri dengan jari sisi dalam kedua tangan saling mengunci. 5.
Ibu jari tangan kiri digosok berputar dalam genggaman tangan kanan dan sebaliknya. 6. Gosok berputar ujung jari-jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Selanjutnya, kapan kita harus cuci tangan? 1. Ketika tiba di rumah, tempat kerja, ataupun dan lain-lain setelah perjalanan. Selanjutnya, sebelum menyiapkan makanan. Lalu, sebelum makan, kita juga harus mencuci tangan. Lalu, setelah menggunakan toilet. Nah, gunakan cairan pembersih tangan atau minimal 70% alkohol atau kita sering sebut hand sanitizer atau antiseptik hanya bila sabun dan air mengalir tidak tersedia. Jadi sebetulnya lebih efektif menggunakan sabun. Lalu ketika sabun dan air tidak ada, baru kita menggunakan cairan pembersih atau antiseptik atau hand sanitizer dengan kandungan minimal 70% alkohol. Lalu langkah pencegahan selanjutnya adalah menerapkan etika batuk ketika kita batuk. Ketika kita batuk, maka kita harus menggunakan masker. Ketika kita batuk, kita harus tutup hidung dan mulut dengan lengan, bukan dengan jari-jari tangan. Karena dengan jari-jari tangan, potensi dropletnya akan semakin besar dan tangan lebih aktif beraktivitas, sehingga probabilitas untuk menularkannya juga lebih besar. Selanjutnya, dapat juga memakai sapu atau sapu tangan atau tisu. Segera buang tisu yang sudah dipakai ke tempat sampah. Setelah kita batuk, maka kita harus mencuci tangan kita menggunakan sabun dan air mengalir. Langkah pencegahan selanjutnya adalah dengan melakukan physical distancing atau pembatasan fisik. Apa itu physical distancing? Physical distancing adalah menjaga jarak antara manusia dan menghindari titik keramaian. Kenapa harus physical distancing? COVID-19 menyebar dengan cepat. Orang dapat terinfeksi tanpa gejala apapun, namun tetap dapat menyebarkannya ke orang lain, atau lebih kita kenal atau dapat disebut dengan carrier, pembawa virus. Jika kita tidak melakukan upaya pencegahan dengan menghindari keramaian, jumlah orang yang terinfeksi akan meledak, dan fasilitas layanan kesehatan akan kewalahan menangani. Physical distancing akan mengurangi laju penularan agar pasien terinfeksi dapat ditangani hingga sembuh. Apa saja aktivitas ketika physical distancing? Berdiam diri di rumah. Jika tidak ada kepentingan yang sangat mendesak, sangat urgent, usahakan tidak keluar rumah. Jika terpaksa sekali keluar rumah, hindari tempat keramaian. Beri jarak dengan orang lain. Sekolah diliburkan. Kebanyakan tempat kerja sudah melakukan kerja dari rumah atau work from home. Maka bijaksanalah. Jangan malah jalan-jalan. Jangan malah karena work from home, libur, atau malah diliburkan tempat kerjanya, malah jalan-jalan, malah mudik. Jangan mudik, jangan pulang kampung. Jangan mengadakan acara berkumpul seperti reuni, arisan, dan lain-lain, resepsi pernikahan. Tunda dulu acara-acara yang melibatkan banyak orang. Saudara-saudara kita yang bekerja di fasilitas kesehatan sedang berjuang di garda terdepan. Mereka adalah para perawat, dokter, tenaga medis, dan seterusnya. Mari hormati usaha mereka dengan mematuhi setiap imbauan. Di rumah aja. Tagar ini sudah trending, mari jangan hanya trending saja, kita lakukan. Dan melakukan hal yang produktif lainnya. Terima kasih.